pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Pak? Haji. Saya kalau di Makassar Pak, di kampung nama saya karena mertua saya orang Hakalan. Tadi ada tetangga di Hakalan tuh. Besok jawab kita akan mengingat materi yang akan saya sampaikan ini sudah cukup padat Pak. Domba, kambing, dan sapi. Jadi mungkin agak singkat, tapi nanti tidak mengurangi waktu. Kita akan diskusikan. Ya, karena untuk sapi saja Pak, ini ada Bu Helena ini sudah ikut pelatihan kami di Jakarta. Untuk sapi saja biasanya kita bahas 2 hari Pak. Dan bayarnya mahal kalau Jakarta itu ya. Belum tiket pesawatnya, belum hotelnya. Jadi beruntung adanya ISMI di Sulsel ini, Bapak bisa mendapatkan bonus yang banyak Pak. Sapi, domba, kambing, termasuk nanti ya segala rupanya dengan hanya 500 Pak. Jadi cukup murah. Kita di Jakarta 3 juta kalau bayar di Jakarta. Belum tiket pesawat dan hotelnya Bapak coba. Maka bersyukur nih ada Pak Yusran yang memberikan subsidi Pak. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dengan apa sih ternak sapi atau domba kambing? Kenapa disebut ruminansia? Lanjut Mas. Jadi inilah kenapa disebut ruminansia. Jadi mereka itu sapi, domba, kambing, kerbau itu punya 4 perut Pak. Beda dengan kita yang perutnya cuma 1. Kuda itu perutnya 1 Pak. Babi itu perutnya 1 ya. Itu berbeda. Makanya dia tidak disebut ruminansia. Punya 4 perut yaitu rumen, retikulum, omasum, dan terakhir adalah obamasum. Dari 4 perut ini, perut yang pertama, kedua, ketiga ini prosesnya fermentasi Pak. Apa itu fermentasi nanti juga kita bahas ya. Baru kemudian masuklah ke perut keempat, ini baru enzimatik. Itulah seperti perut kita. Makanya yang semalam makan rame-rame ada cah kangkung, masih ada yang keluar kangkungnya Pak dari pagi Pak. Nah itu bedanya. Jadi kalau kita makan serat kasar, kangkung seperti kita makan kunyah kasar-kasar, kita telan, besok pasti keluar kangkung Pak. Beda dengan sapi, beda dengan kerbau, domba, kambing. Sekasar itu keluarnya pasti halus. Karena tadi prosesnya mesinnya 4 Pak. Ya, mesinnya 4. Jadi makan jerami, makan alang-alang, makan tepung jagung, keluarnya halus. Karena pertama dia akan masuk ke rumen, kemudian ke retikulum, setelah itu didorong keluar Pak, menjadi bulat-bulatan, dikunyah lagi. Nah, proses inilah yang disebut ruminasi, memamah biak atau gayung kalau orang Jawa. Sehingga ternak ini disebut ruminansia. Ya, beda Pak, kotoran kuda itu masih kelihatan, bedanya masih kelihatan, hijau-hijauannya masih kelihatan. Tapi kotoran sapi, kerbau itu sudah halus, ya. Itulah yang membedakan. Lanjut Mas. Nah, sebenarnya ruminansia itu dibagi 2 Pak. Ada ruminansia besar dan ruminansia kecil. Ruminansia besar seperti sapi, kerbau. Kalau yang kecil ya ada domba, kambing ini Pak. Sudah tahu ya bedanya domba dengan kambing Pak ya? Saya agak heran Pak. Di Sulawesi Selatan cuma ada 800 ekor domba Pak. Itu Pak, itu kalau dikandangkan semuanya ini bisa 800 ekor Pak. Kambing. Petani-petani di sana satu kandang separuh yang mungkin sepertiga dari ruangan ini itu rata-rata bisa nampung 300 ekor Pak. Itu dengan pola intensif ya. Jadi kalau di sini cuma ada 800 itu setara dengan kandangnya seorang petani di Jawa Barat. lanjut Pak. Nah inilah domba kami. Jadi secara umum memang ternak ini sudah sangat membudaya di masyarakat Pak. Ya tadi sebagai tabungan dan lain-lain ya. Lanjut Pak. Nah kalau jenis-jenis sapi Pak, sebenarnya inilah potensial yang kita gunakan sebagai biasanya jenis sapi daging ya. Jadi ada sapi Bali, sapi Madura, sapi Expo itu ongol yang ada di Sumba Pak. Kemudian Peko ini disebut sapi Jawa biasanya. Meskipun sama-sama putih, sama-sama punya punuk, Expo biasanya lebih galak Pak. Jawa ya orang Jawa biar lebih halus Pak, lebih nurut. Kalau Expo ini sering kita giring itu balik ngejar kita Pak. Kemudian sapi limosin, simental, sapi berangus atau persilangannya ya. Karena di Jawa itu sering disebut sapi simpo, limpo itu silangan. Simpo, simental dengan peko, limpo, limosin dengan peko, atau bahkan ada yang nyebut sapi poco-poco, sapi grandong. Nah itu sapi-sapi silang-silangan ya. Kemudian berangusnya Brahman anus ya, biasanya sapinya hitam cukup besar. Nah ini jenis-jenis sapi. Di sini kelihatan yang paling besar populasinya adalah jenis sapi Bali. Dan kecil-kecil Pak, kalau saya lihat Pak,
Nah ini tugas Pak Dinas, barangkali memang harus ada program pemuliaan Pak. Karena kalau terus-terusan seperti itu, kawin dengan adiknya, kawin dengan mamanya, kawin dengan pasti yang terjadi adalah keturunannya makin kecil ya. Jadi tidak hanya manusia saja Pak yang tidak boleh kawin dengan kerabat dekat, ternak pun sama Pak. Ya makanya perlu itulah nanti kalau misalnya teman-teman yang mengintensifkan di breeding ini harus yang kita kerjakan. Jadi ketika anak jantan itu sudah mulai dewasa Pak, dewasa kelamin ya. Kalau di domba itu 4 bulan 15 sudah bisa ngawinin Pak. Nah sapi pun sama, ketika dia sudah umur 1 tahun harusnya si jantan sudah mulai bisa Pak, supaya dia tidak ngawinin tadi, ngawinin saudaranya, ngawinin mamanya, ngawinin neneknya gitu ya. Itu harus dipisah kemudian didatangkanlah pejantan baru ya. Lanjut. Nah ini jenis-jenis domba dan kambing ada di Indonesia Pak. Jadi memang banyak jenisnya. Tinggal kita nanti pilih kita mau apa sekarang kita produksi. Kalau di Jawa Barat misalnya, kalau kita mau memproduksi domba yang ada tanduknya, kita kawinkanlah dengan domba Garut misalnya. Tapi juga ada yang lucu Pak. Begitu dia cari yang ada tanduknya, kita kasih domba Garut, dia protes. Ini domba cacat Pak ya. Kenapa cacat Pak? Bapak kan cari tanduk, nggak ada kupingnya katanya Pak. Jadi domba Garut kupingnya kecil Pak. Kecil, ya. Makanya kalau dibilang domba ini gak ada kupingnya kecil. Kalau yang domba-domba makin ke timur itu biasanya makin gundul Pak, makin gak ada tanduknya. Nah demikian halnya kalau misalnya kita mau membudidayakan kambing, kita harus tahu persis apa yang mau kita tuju. Misalnya kambing untuk pedaging, ya harus kita serahkan dengan jenis-jenis pedaging seperti kambing bur, makanya ada istilah burja. Kambing bur disilangkan dengan kambing Jawa, ya, kambing kacang, namanya burja. Dan saya lihat kemarin dari kunjungan ke Keraja, ternyata sudah ada tuh beberapa jenis bur yang ada di petani kita, ya. Nah ini juga nanti besok mungkin kita akan lihat potensi yang ada di balai kita, apakah sudah ada jenis-jenis unggul itu. Nah itulah nanti yang bisa kita minta. Sebenarnya tidak harus dengan kawin suntik Pak, seperti sampaikan tadi Pak Kareng, tidak harus dengan kawin suntik. Begitu mudahnya domba kambing ini bereproduksi sebenarnya, sehingga ada istilah digosok dengan pohon aja bunting dia Pak, saking gampangnya Pak. Nah ini kalau kita lakukan dengan inseminasi buatan, bahkan tingkat keberhasilannya juga lebih rendah. Beda dengan sapi ya, karena kalau di sapi itu sapi bisa masuk, tapi kalau di domba kambing tidak bisa. Tapi mungkin dengan pemanfaatan teknologi tadi seperti Bapak Kadi sampaikan dengan kereta birahi misalnya, ini akan menjadikan industri ini lebih tertata. Jadi kita bisa merencanakan berapa yang bunting, sekian bulan nanti berapa yang mau lahir, ini sudah bisa kita rencanakan Pak. Ya, karena tadi begitu kita berikan hormon, kita berikan vitamin, 2 hari pasti birahi Pak. Tinggal kita siapkan pejantannya Pak. Jangan sampai yang birahi 30 misalnya, kita cuma punya pejantan 1, gempor Pak, kasihan Pak. Meskipun secara teoretik satu pejantan bisa 50 Pak, tapi jangan sehari. Ya hari ini 5, besok 5 lagi bisa Pak. Tapi kalau hari ini langsung 20, yang 10 nggak kebagian apa-apa. Udara aja itu yang keluar, pus. naik, tapi nggak ada yang keluar Pak. Jadi seperti itu juga harus direncanakan ya. Baik, lanjut. Nah, pemilihan bakalan ini terutama kalau kita mau menjalankan untuk breeding Pak ya. Jadi untuk milih bakalan pun ya sama kayak kita milih pasangan itu pasti melalui ya seleksi lah Pak. Nggak sekedar kita ketemu langsung dikawinin kan enggak ya. Jadi kalau misalnya jantan dia harus memenuhi kriteria-kriteria ini ya. Badannya juga harus lurus, bisa termasuk kakinya. Di sini ada yang bisa kita coret-coret Pak. Ada spidolnya. Nah, harus kita juga ada persyaratan-persyaratan Pak. Masuk itu misalnya memilih dia nggak akan kuat untuk menopang bobot tubuhnya. Ya, ini baik mengenai sapi maupun kambing. Dan itu akan menurun ke anaknya. Jadi kalau Bapak pilih untuk jantan atau untuk indukan, usahakan kakinya yang lurus. Kalau kakinya yang drosor gitu Pak, kalau di Jawa namanya istilahnya orang bilang itu jalmo ya, jangan. Kemudian kalau untuk Bapak pilih untuk bakalan untuk pedaging, nah ini juga ada istilah namanya perut babi, perut anjing atau perut kuda. Itu lihat di perutnya. Kalau dia perutnya besar ini disebutnya perut babi. Ini ketika Bapak potong,
karena isi perut itu harus dikeluarkan, maka yang Bapak beli adalah isi perut sebenarnya. Ya, jadi pilih yang perutnya langsing. Ini untuk potensial untuk kandungan. Dan yang lain misalnya bulu harus mengkilat, tanda-tandanya matanya cerah, nanti kesehatan tanya dokter aja. Ya. Ada yang tinggi besar tapi matanya sayu, itu cacingan Pak. Bagaimana cara nanganinya? Tanya dokter aja nanti Pak. Ya. Lanjut Mas. Sama. Ini buat betina ya, kembali sebentar. Betina juga sama ya. Jadi pilih yang mempunyai sifat keibuan yang baik ya. Itu terlihat Pak, nanti begitu dia melahirkan, itu ada induk-induk yang begitu melahirkan dia tinggal pergi Pak, lari Pak. Bahkan ada yang injek-injek ada. Mungkin masih dendam sama bapaknya kali Pak, bapaknya kawin lagi. Ada, jadi sifat-sifat itu harus kita perhatikan. Nah, makanya dalam memilih indukan usahakan yang memiliki ambing yang sama ya. Jadi domba kambing itu cuma satu Pak, beda dengan sapi ya. Sapi bisa 4, tapi kalau domba kambing ambingnya ini cuma 1. Jadi kalau dia punya anak lebih dari 2, Bapak mesti lakukan perlakuan yang berbeda. Kalau 3-3-nya atau 4-4-nya misalnya nyusubar, pasti ada yang kebagian. Hari itu nggak kebagian, besok akan mati Pak. Jadi mesti kita atur gantian ya, atau kita berikan susu tambahan. Susunya apa? Jangan susu formula Pak, ngesret mati pasti. Tapi kalau bisa susu sapi ya, susu sapi yang murni. Atau kalau nggak ada susu beruang mahal tapi Pak, sehari bisa dapat 2 kaleng, sekalinya 10.000, 2 kaleng 20.000, mahalan dia dibanding makanan kita ya. Nah ini kalau domba, kalau kambing biasanya panjang Pak, lebih panjang gitu ya, karena bisa juga kerak. Nah perhatikan itu, jadi pilih yang seimbang. Yang normal besar ini adalah kantong penampung spermanya Pak. Jadi Bapak pilih yang tonggolannya besar. Harapannya adalah jumlah spermanya besar. Ya. Jadi di sini nongol Pak. Bisa coba kita lihat di kandang, kita praktekkan. Ada nggak yang nongol, ada nggak yang nggak punya tonggolan? Untuk domba kambing ya Pak ya, jangan Bapak bayangin punya sendiri-sendiri. Jadi untuk domba kambing tonggolannya ya. Oke, baik Pak, lanjut. Langsung rata-rata ya. Nah, makanya ada pakan ini memang kita betul-betul kita persiapkan. Saya banyak bikin tutorial di YouTube Pak, barangkali nanti Bapak Ibu bisa buka ya di Sapi Bagus TV ya. Sapi Bagus TV pakan gitu pasti itu saya muncul lah. Ini sekarang promosi Pak, jadi jangan lupa like and subscribe ya. Jadi itu Pak. Apa sih pakan ini penting? Kembali, pakan ini akan berhubungan langsung dengan target Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengennya adalah misalnya membuat daging, ya berikanlah pakan-pakan yang akan menghasilkan daging. Apa itu? Pasti konsentrat. Apa itu konsentrat? Nanti kita bahas ya. Kalau target Bapak adalah membuat ternak Bapak untuk menghasilkan susu, ya berikan pakan yang akan menghasilkan susu. Contohnya apa ya? Jual Pak. Jadi jangan dibalik, Bapak pengen menghasilkan daging, makanya cuma dijual, juga jadi daging Pak. Kenapa nggak jadi daging? Sebagai contoh saja misalnya, dijual itu kan memiliki kadar air cukup tinggi Pak. Ya, padahal pakan ternak itu dihitung dari bobotnya. 2,5 sampai 3% dari bobot itulah pakan yang harus kita berikan. Dengan catatan ini pakan kering. Pakan kering seperti apa? Tidak padi ya, tidak padi itu pakan kering. Jadi kalau itu Bapak gantikan dengan rumput misalnya, padahal rumput itu mengandung bahan kering cuma 20% Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya sapi 400 kilo, 2,5%-nya berarti berapa? 10 kilo. Besok ketika beratnya sudah naik Pak, dari 400 menjadi 450, ya pakannya juga harus naik Pak. Jangan tetap 400. Kalau tetap 400, sapi Bapak makin tinggi, tanduknya jadi 4. Di depan 2, di belakang 2 Pak. Karena nggak ada lagi yang buat nambah daging dia. Makanya sering saya sampaikan dalam memberikan pakan, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu Pak ya. Tepat waktu, kalau Bapak tiap hari memberikan pakan itu jam 7 misalnya, atau jam 8, ya harus seperti itu Pak.
kemudian siang diberikan lagi jam 3, jam 4, nanti sore jam 5 atau jam 6. Ya harus seperti itu. Jangan dibolak-balik. Wah, lagi teman-temannya hari ini saya berikan habis subuhan atau habis makan. Besok malam saya kasih jam 11. Nggak jadi pasti nggak jadi. Karena itu nanti kaitannya dengan enzimnya dan segala macam ya. Yang menutup di jam-jam yang biasa Bapak berikan pakan itulah enzim dia muncul. Ketika Bapak tidak berikan ya enzimnya ya akhirnya nggak bekerja. Makanya tepat waktu, tepat jumlah ya tadi Pak. Kalau Bapak 400 kilo dan harus diberikan 10 kilo ya 10 kilo yang Bapak berikan. Jangan diirit, Pak. Diirit lah kasih 6 kilo. Ya makin kurus Pak, bukan makin gemuk. Ya. Dan cepat mutu. Nah, kembali kalau masalah mutu ini adalah kontinuitas ya. Jadi pakan ternak ruminansia itu tidak boleh digonta-ganti Pak. Jangan kayak kita. Kemarin pagi makan soto, malamnya makan palu mara, siang apalagi nih Pak. jangan di situ Pak. Ternak harus sama Pak. Ketika Bapak berikan pakan baru yang tidak pernah dia temui misalnya, bakteri yang akan mencerna itu akan bingung. Ini apa nih yang masuk ke perut ini? Jangan pas lagi singkong banyak singkong aja misalnya kan. Besok ampas tahu banyak, Fitri bingung ya ampas tahu itu apa sih Pak? Gak bisa Pak. Makanya manajemen pakan inilah yang harus betul-betul Bapak persiapkan. Termasuk tadi sampaikan Pak Kadis, sebelum ternak datang pakan harus disiapkan. Jangan sapi datang pakannya baru nyari sana sini, nggak jadi Pak. Pasti nggak jadi. Ya. Paling nggak 3 bulan sebelumnya kalau misalnya Bapak siapkan rumput ya itu harus jadi tanam duluan. Ya. Kalau sekarang ini bulan Maret, kalau misalnya memang mau dijalankan kambing, ya harus dari mulai sekarang kita nanam hijauannya, nanam rumputnya, nanam rambannya dan lain-lain. Ya. Nah itu mengenai pakan, makanya untuk penggemukan konsentrat ini adalah wajib. Contohnya seperti apa Pak kalau saya bilang wajib? Bapak yang tadi pagi mungkin sudah sarapan nasi misalnya, atau kita punya uang Pak, sama-sama punya uang 30.000 misalnya Pak. Saya sama Pak Pake, saya 30.000, saya ke KFC misalnya. Saya dapat kentang, saya dapat Coca-Cola, saya dapat ayam. Pak Pake ke market, dapat nasi, tahu tempe, ikan goreng, gitu ya, teh manis, sama Pak, harganya 30.000. Kalorinya mungkin sama. Mungkin kalorinya sama 2.000-an barangkali, karena Coca-Cola juga kan kalorinya tinggi Pak. Tapi ketika keluar dari warteg, Pak Pake tanya, Pak masih mau nambah makan soto lagi nggak? Mau nggak Pak? Mau jangan Pak. Rasanya enggak Pak. Kalau kita sudah makan nasi full, kita suruh makan nasi lagi pasti biasanya enggak suka. Tapi karena saya merasa belum makan nasi, saya ditawarin makan soto lagi, mau pasti Pak. Nah inilah contohnya. Ternak-ternak yang dikasih makan konsentrat Pak. Itu kalau kita jadi konsentrat tapi kalau rumput 10 kilo itu setara dengan 50 kilo karena bahan keringnya rumput itu cuma 20%. Ya, jadi kalau diberikan rumput sapi ini butuh 50 kilo Pak. Itulah yang akan memenuhi rumen ini. Artinya perutnya dia akan penuh Pak. Ketika Bapak kasih konsentrat Pak, itu tidak akan dimakan Pak. Beda halnya kalau yang dikasih makan konsentrat tadi 10 kilo itu hanya nyempil di sini Pak. Ini masih kosong. Bapak tambahin rumput 20 kilo, 30 kilo, pasti masih sedikit habis. Artinya apa? Jadi dia memakan lebih dari yang dia butuhkan. Sisanya bagaimana ya Pak? Ditabung menjadi daging. Ya, makanya kalau kita misalnya beli di pasar, jadi kalau di Jawa sudah biasa ada timbangan, tapi sama-sama jok-joknya Pak. Antara yang diberikan pakan rumput dengan pakan konsentrat, isi bobotnya bisa 80 kilo Pak. Lebih berat yang makan konsentrat. Contoh saja kalau misalnya sama sawit, sawit rakyat kan dari pupuk Pak. Pupuknya banyak-banyak, ukurannya besar-besar, itu ditimbang. Makanya itulah harga sawit rakyat biasa jauh lebih murah dari sawit rakyat.